di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru dalam pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Otonomisasi penyelenggara pendidikan melahirkan sebuah perspektif baru dalam pengelola pendidikan yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Menurut Muhammad Anwar, secara konseptual, MBS bisa diartikan sebagai sebuah model pengelola yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah, sehingga sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggara pendidikan. Pada intinya, MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan menawarkan partisipasi langsung kepada masyarakat terhadap pendidikan. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS, manajemen berbasis sekolah, yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan. MBS ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 1 menyertakan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah. Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Baik, dilanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi manajemen berbasis sekolah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas kian memperjelas dasar hukum tentang fungsi-fungsi manajemen yang didesentralisasikan. Manajemen berbasis sekolah berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi tersebut adalah diperoleh melalui keleluasaan pengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Desentralisasi fungsi manajemen menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan peraturan adalah yang pertama, perencanaan dan evaluasi. Dalam hal ini, sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk meningkatkan mutu sekolah, maka sekolah perlu melakukan analisis tentang kebutuhan mutu yang dijadikan dasar untuk membuat suatu rencana. Di samping diberi kewenangan untuk membuat rencana, sekolah juga diberi kewenangan untuk mengevaluasi secara internal. Lanjut yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum. Satuan pendidikan sepenuhnya dapat mengembangkan kurikulum dengan mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga sekolah berkewenangan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mengembangkan yang dimaksud adalah dapat memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi kurikulum, tetapi tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga yaitu pengelolaan proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran.
dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik, baik siswa, guru, media, atau sarana yang tersedia, agar pembelajaran dapat lebih efektif dan menghasilkan prestasi yang tinggi. Dilanjut ke pengelolaan ketenagaan. Kewenangan sekolah dalam mengelola ketenagaan masih terbatas. Batasan tersebut sebatas mengelola pemanfaatan tenaga yang sudah diangkat oleh pemerintah. Tenaga honorer, insentifnya sebagian besar dapat dibayarkan melalui dana BOS atau komite sekolah. Yaitu pengelolaan fasilitas sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas yang erat kaitannya dengan kelangsungan proses belajar mengajar. Maka dari itu, dalam pengelolaan fasilitas sekolah harusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sampai pengembangan. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa di bidang sarana dan prasarana, kewenangan bagi sekolah ada batasannya, yaitu didasarkan pada kriteria minimal yang harus dimiliki oleh sekolah. Lanjut nomor 6 yaitu pengelolaan keuangan. Kewenangan sekolah dalam pengelolaan bidang keuangan secara yuridis sesuai dengan konsep MBS terutama sekolah negeri. Hal tersebut berkaitan dengan pendanaan pendidikan yang dialokasikan 20% untuk biaya pendidikan selain gaji pendidik dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Salah satu realitas yang sering terjadi dalam pendanaan yaitu adanya dana BOS. Dengan dana BOS, sekolah dapat mengembangkan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, poin 7 yaitu pelayanan siswa. Mengenai pelayanan siswa yang sudah didesentralisasikan melalui penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau memasuki dunia kerja, sampai pengurusan alumni. Dalam manajemen siswa, kepala sekolah bertugas menyeleksi siswa baru, menyelenggarakan pembelajaran, mengontrol kehadiran murid, melakukan uji kompetensi akademi atau kejurusan, melakukan uji kompetensi, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Lanjut ke poin 8 yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat mempunyai arti bahwa hubungan masyarakat sekolah merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, dengan tujuan masyarakat mengetahui kebutuhan pendidikan dan latihan serta menunjang kecerdasan. Sekolah dan masyarakat bekerja sama dalam meningkatkan sekolah. Terakhir yaitu iklim sekolah. Supaya terjadi penyelenggaraan proses belajar mengajar yang efektif, maka persyaratan yang utama yaitu iklim sekolah, baik fisik maupun non-fisik yang kondusif akademik. Dengan kata lain, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari masyarakat sekolah, dan kesehatan sekolah yang mendukung serta kegiatan-kegiatan berpusat pada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjut ke materi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurholis, terdapat 4 prinsip untuk mengelola sekolah yang menggunakan manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut MBS. Nah, keempat prinsip itu, yang pertama yaitu prinsip ekuinfinalitas, yang kedua prinsip desentralisasi, yang ketiga prinsip pengelolaan mandiri, dan yang terakhir prinsip inisiatif sumber daya manusia. Nah, jadi yang pertama yaitu ada prinsip ekuinfinalitas. Prinsip ekuinfinalitas ini didasarkan kepada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Nah, prinsip ekuinfinalitas ini juga mempunyai beberapa konsekuensi. Yang pertama yaitu guru merupakan salah satu faktor utama kunci keberhasilan pembelajaran karena ia mempunyai kewenangan sendiri dalam menentukan metode, alat, dan sumber belajar yang ia yakini efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan sekolah. Jadi setiap sekolah dapat merencanakan tujuan dan program pembelajaran disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing, baik kebutuhan warga sekolah, orang tua, ataupun masyarakat. Prinsip ini membuka kesempatan bagi sekolah untuk kreatif dalam melakukan upaya-upaya inovatif yang diyakini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan sekolah, terutama proses pembelajaran yang lebih konseptual. Yang kedua yaitu prinsip desentralisasi. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tidak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Nah, prinsip equinfinalitas mendorong adanya desentralisasi kekuasaan dengan mempersilahkan sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk bergerak, berkembang, dan bekerja menurut strategi-strategi unik mereka untuk menjalankan dan mengelola sekolahnya secara efektif. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecah masalah, bukan menghindari masalah. Ketiga yaitu prinsip sistem pengelolaan mandiri. MBS memberikan kewenangan kepada sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Nah, dengan prinsip equinfinalitas dan desentralisasi tadi, sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, termasuk untuk memecahkan masalah. Dengan prinsip sistem pengelolaan secara mandiri ini, maka sekolah lebih memiliki inisiatif dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu prinsip inisiatif manusia. Pada prinsip ini, manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Prinsip tersebut menunjukkan pentingnya faktor manusia pada efektivitas organisasi. Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya berharga di dalam organisasi, sehingga butir utama manajemen adalah mengembangkan sumber daya manusia di dalam sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan perspektif ini, maka MBS bertujuan membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Nah, adapun konsep dasar manajemen berbasis sekolah yaitu ada 3. Yang pertama adalah otonomi. Nah, otonomi ini merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah untuk mencapai sebuah sekolah dengan meningkatkan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian ini merupakan langkah dalam pengambilan keputusan, dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan metode dalam memecahkan persoalan yang tidak bergantung pada birokrasi, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Lanjut yang ketiga yaitu demokratif. Nah, demokratif ini merupakan keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan untuk tercapainya tujuan sekolah demi terciptanya mutu pendidikan yang akan memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang akan mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Nah, menurut Saiful Sagala tahun 2011, karakteristik manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama yaitu kemandirian, yang menggambarkan otonomi manajemen sekolah yang efektif dan layanan belajar yang bermutu. Yang kedua yaitu kemitraan, yaitu memanfaatkan potensi kepentingan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu partisipasi, kepemimpinan sekolah yang lugas, visioner, antisipatif, serta mengikut sertakan potensi sumber daya sekolah. Adapun yang keempat yaitu keterbukaan. Nah, keterbukaan ini senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan kompetitif. Yang kelima yaitu akuntabilitas, melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja sesuai visi misi untuk mencapai tujuan dan target sekolah. Yang keenam yaitu sekolah tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu sekolah merupakan agen perubahan. Yang kedelapan yaitu adanya komunikasi yang efektif antar warga dan pihak sekolah.
Yang kesembilan yaitu kepemimpinan yang efektif. Nah, yang ke-10 yaitu adanya kolaboratif, teamwork, dan memiliki tujuan bersama. Adapun yang terakhir yaitu yang ke-11 adanya learning to discovery dan adanya stakeholders. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan mutu pendidikan manajemen berbasis sekolah. Nah, salah satu strategi dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendapatkan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), yakni yang pertama yaitu peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah. Yang kedua yaitu membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga yaitu pemerintahan pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Adapun yang terakhir yaitu yang keempat, mengembangkan model program pembelajaran sekolah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui penyelenggaraan manajerial yang mapan, peningkatan kinerja, dan partisipasi semua stakeholdernya. Maka sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan pada otonominya akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratis, kreatif, inovatif, serta unik dengan ciri khasnya sendiri untuk melakukan pembaharuan sendiri. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pembaharuan dalam rangka meningkatkan kualitas dan demokratisasi pendidikan. Sebagai suatu terobosan baru, manajemen berbasis sekolah dalam implementasinya tentu tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kekuasaan madrasah atau sekolah yang dimiliki. Dalam manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penyelenggaraan dan keterampilan. Sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia yang diwujudkan melalui pelatihan dan semacamnya. Yang ketiga adalah sistem informasi yang jelas. Sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah perlu memiliki informasi yang jelas tentang program pendidikan yang transparan, karena dari informasi tersebut seseorang akan mengetahui kondisi sekolah. Yang keempat adalah sistem penghargaan sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah perlu menyusun sistem penghargaan bagi warga yang berprestasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas warga sekolah. Dengan demikian, dengan adanya kewenangan dalam pengelolaan sekolah, sistem pengembangan sumber daya manusia, transparansi, serta upaya pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat berjalan efektif dan efisien. Dan implementasi manajemen berbasis sekolah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu mengkaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat atau orang tua yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah.